ya. Ya, Foto betul. Tami disandingkan dengan almarhum Juppe. Ya Allah, masih inget aja. Teman-teman kalau misalnya sadar, kalau teman-teman juga sadar yang lagi standby sekarang, Heeh. lihat wajah Tami itu mirip dengan almarhum Juppe. Aku udah Apalagi tarik kalau dari fotonya. samping. Coba tam tam, coba dari samping tam. Enggak sih, udah nggak lagi, Nah, udah nggak lagi beneran. ya pokoknya dia kalau teman-teman mau lihat wajah Tami itu ala-ala almarhum Juppe, memang udah ditarik sih, kalau nggak ada lagi ya Tam ya. Di scroll down aja Gitu, masih Tam. ada sih di scroll down, tapi yang disandingkan kayak udah tarik deh. Mau nanya sih, gimana sih kerja di dunia provider itu susah nggak sih Tam? Aku aku bilang sih gimana ya, susah-susah gampang karena untuk aku yang memang basicnya kerja lapangan harus tiba-tiba balik di duduk di belakang meja depan komputer berhadapan dengan orang langsung begitu tuh kayak beda aja feelnya. Ya Yugi tau lah gimana aku petakilannya ya, terus tiba-tiba harus berada, Petakilan. ya gimana kan gak mungkin rasa kan. Nah, Oke, Lasa Riau ya ya, guys. kepetakilan kan kayaknya agak menasional gitu. Nah, jadi beda banget feel-nya karena aku harus melakukan kerjaan yang sama hari ini, besok juga sama. Cuma mungkin bedanya case-nya aja, orang yang kita temui beda. Tapi yang kita kerjakan kan kurang lebih sama. Itu sih yang bikin aku merasa kayak gitu. Untuk pertama-tama waktu masuk ya sebelum terbiasa. Kalau sekarang sih udah biasa aja gitu. Iya benar-benar. Nah, terus ini Tam, kan Mhm. kerja di Telkomsel itu kan nggak mudah ya untuk orang bisa kerja dan masuk ke dalam situ gitu. Walaupun Mhm. let's say itu kayak berbanding terbalik dengan keseharian Tami yang yang lebih banyak gitu ya sebelumnya. Mhm. Nah, tips nih Tam, bisa join ke perusahaan-perusahaan Telkomsel itu gimana? Enggak, sebenarnya gini sih, buat mau perusahaan apapun ketika kamu apply, pastikan kamu tuh yang pertama tuh niat dulu. Karena kayak Yogi mau masuk masuk ke TV One juga sama kok, nggak mudah gitu loh ya. Masuk ke TV One, masuk TV-TV besar itu nggak mudah, itu pasti susah banget sama. Semua perusahaan itu sama. Yang pertama tuh pasti niat sih kita. Yang kedua, kita harus tahu dulu product knowledge yang ada, yang memang produknya si perusahaan itu. Ketika kita apply perusahaan apapun, mau perusahaan yang bergerak di bidang provider, mau perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang lain, kita harus tahu dulu nih perusahaan ini bergerak di bidang apa yang dihasilkan dia, apa produk-produk dia, terus apa yang dicari. Misalnya dia nyarinya ya customer service, soal customer service itu harus bagaimana. Terus kalau misalnya dia carinya teknisi, ya teknisi yang bagaimana, kita harus tunjukkan itu kalau kita tuh memang niat. Jadi kita belajar dulu. Yang ketiga, tunjukkan profesionalitas gitu. Kita kalau bekerja harus kelihatan profesionalitas karena kayak gini nih, kalau misalnya di Telkomsel kan itu ada step-step untuk masuk ya, ada psikotes pasti, terus pertama administrasi, psikotes, terus ada wawancara. Wawancara. Nah, wawancara ini lah baru kita ditanya-tanya seputar product knowledge, gimana sih Telkomsel, bla 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 bla. Sama kayak perusahaan juga sama pasti. Kamu apa sih yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Terus sejauh apa kamu tahu dari mana, pasti sama. Yang ketiga, yang terakhir itu tunjukkan profesionalitas, karena kalau misalnya di Telkomsel itu ada step terakhir untuk masuk, itu ada tandem namanya. Tandem itu Itu kayak gimana? Tandem itu maksudnya? kita terjun langsung, kita belum. Tandem sering dong jaring MC. Oh, tandem itu kan pasangan, Pak. Pasangan. Oh iya. Ya, kalau itu Nah ini tandem ini. Kita Maaf, jadi tandem. saya ingin klarifikasi tandemnya Ya. gimana gitu Nah, ya tandemnya, Telkomsel. kalau ini kita ada istilah tandem itu. Jadi kita belum 100% lulus. Kita belum 100% lulus. Misalnya nih, dari wawancara menuju ke tandem ini ada 5 orang. Let's say ada 5 orang. Nah, perusahaan ini butuhnya 2 orang. Tentu kita harus menggugurkan 3 ini nih. Nah, 5 ini untuk dilihat sebagai the top 3 atau the top 2 lah gitu ya. Misalnya kita butuh 2. The top 2-nya itu dengan cara melihat bagaimana mereka handle langsung ke lapangan. Jadi kita dikasih waktu 10 sampai dengan 14 hari untuk belajar terjun langsung menghadapi pak customer. Training gitu ya? Ya kurang lebih Ya, training. Tapi kalau training kan kebanyakan di university-nya, di bagian pelatihannya, nggak langsung terjun ke lapangan kan. Kalau ini dia langsung. Ada universitinya? Kan kayak Bang kan ada, Pak. Kalau Bang Ya, kan maaf, saya kan tidak dengar. gitu dia. Mungkin Rusdi nanti bisa menjelaskan ya, tolong. Rusdi. Ya, tapi menurut aku sering banget rame di media sosial orang ketipu gara-gara Telkomsel. Nah, itu ketipu karena Telkomsel itu sih aku sebenarnya udah wanti-wanti banget.
eh Sebenarnya kenapa bisa ketipu? Karena kan itu sama sih, nggak mesti Telkomsel ya. Mau Gojek, mau OVO, mau atas nama Bank Mandiri. Ketika sudah ada tulisan kode verifikasi jangan diberikan pada orang lain. Mereka tuh ngasih, itu aja sih. Problemnya cuma satu itu. Apapun apapun ceritanya. Mungkin pernah nggak sih Mhm, itu kan dalam arti bagi orang yang tidak tahu atau mhm. tidak paham pasti akan memberi Stigma. citra negatif kan, Yes. stigma negatif itu Ya kan kita nggak bisa ke suatu memungkiri namanya perusahaan opini ini publik memang. ya Pak ya. Mm-mm. Mhm. Ya, Mungkin Tami pernah nggak pengalaman ada orang komplain gitu karena oh masalah itu mungkin. pernah pernah sih dia datang ke kantor. Udah agak lama sih. Dia bilang atas nama Telkomsel, Mbak. Tapi gini 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 gini. Terus yang hilang apa, Bu? Aku tanya gitu kan. Karena kan kalau misalnya dari provider yang hilang kalau nggak pulsa ya tagihannya jebol kan. Bener nggak sih? Mm-mm. Tagihan kalau nggak jebol, kalau nggak tagihan ya pulsanya jebol. Nah dia yang hilang itu adalah uang di rekening bank XX gitu. Gimana ceritanya Ayo. coba? Ayo. Kita kan nggak tahu, kita cuma tahu pulsa, poin, paket gitu doang kan, sama pulsanya tagihannya berapa. Terus si ibu ini Mm-mm. bilang uang saya di rekening bank ini hilang mbak gara-gara Telkomsel. Terus kita jelasin kalau misalnya penipuan itu memang modusnya seperti itu, nggak mesti Telkomsel aja gitu, banyak kok. Aku jujur aja, aku hampir kena karena waktu itu aku memang dalam keadaan yang tidak fokus. Aku ditelepon ngaku dari pihak Gojek, dia udah berhasil masuk ke akun aku karena kebetulan akun aku itu jarang ada GoPay ya, jadi aman. Terus dia minta buka mobile banking, terus lama-lama dia ngarahkan untuk ke metode pembayaran. Dia kasih kode sekian sekian sekian, dia suruh masukin angka. Terus aku mikir, kalau gue dapat duit kok gue suruh masukin angka ya, aku bilang. Terus aku langsung sadar, langsung aku matiin aja teleponnya. Jadi ternyata kayak dia tuh em, kalau kita nggak fokus dia berhasil loh membawa kita buat melakukan apa yang dia mau gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Mm-mm. intinya ketika kita Nah, ngangkat telepon pastikan diri kita sadar dulu juga sih. Aku hampir tuh iya 1 benar-benar benar. juta gitu. Hampir, makanya Wah, udah sadar langsung cut langsung teleponnya, dan dia tuh langsung telepon 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 terus karena oke. merasa hampir 90% berhasil kan. Aku blok nomornya gitu. Wah. Nah, itu teman-teman untuk ya mungkin bukan hanya Telkomsel ya Iya, kan tadi sama tadi Tami semua. nyebutin mungkin kayak Gojek ini segala macam itu bisa jadi Semua melakukan yang bersangkut maut nah dengan e-money atau yang layanan seperti itu pasti masih ada. uang elektronik segala macam ya yang Yes, pasti. ratusan. Mhm. Nah, Tang, Mhm. eh, itu tadi mungkin komplain dari customer yang dalam arti mereka mengalami hal yang mengatasnamakan Telkomsel. Ya, Cuman pernah nggak sih ngadepin customer itu yang rewel banget, yang nggak mau nunggu, nggak sabaran? iya pasti I ada think ya. pernah lah. Pasti ada sih, Mm-mm. pasti pernah yang rewel gitu tuh pasti pernah. Tapi ya namanya kita di situlah tadi kita kan udah niat masuk kerja, kita udah diuji keprofesionalitasan kita gimana. Jadi disitulah kita membuktikan bahwa kita profesional ya. Ketika dia rewel ya, sabar ya Bapak ya, saya selesaikan dulu, kita selesaikan satu-satu ya Bapak ya gitu. Ya toh, padahal dalam hati juga Dan gedek gitu. mereka datang Ya, ya itu. ya kan kita kan tatap muka kan, CS yang tatap muka, bukan call center kan. Jadi ya kadang, "Mbak, saya mau ini, Mbak, gini 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 gini." Belum baru mungkin ngetik permintaan yang baru baru satu kata nih, ngetik gitu. Terus gini lagi Mbak, gini gini gini. Aduh gini 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 gini. Jadi kayak kita aduh bingung banget, banyak banget sih Bapak yang dimintanya. Jadi kita tetap tenang. Oh, sebentar ya Bapak ya, saya selesaikan satu persatu dulu biar biar clear nih masalahnya. Kalau misalnya nanti kita cepat-cepat selesai, Bapak nggak nyampe kan informasi yang saya berikan ke Bapak. Yang mereka ngerti. Ya, ini anak Hmm, komunikasi, Pak. Kita kan harus bisa ya, retorika ya. benar-benar. Nah, mungkin ini Mhm. Tam. Kalau misalnya beberapa kayak kalau pramugari katanya Mhm. itu ada sekolah khusus untuk menjaga senyum, gitu ya Menjaga kan? senyum ya. Dan Heeh. beberapa kayak CS juga ada training atau sejenisnya. Mhm. Nah, kalau misal Telkomsel itu, apakah juga ada training jaga senyum? Kita mungkin kalau itu sih aku jujur aja sih kita bisa karena terbiasa sih sebenarnya. Tapi kalau kita training ada mungkin training kepada sistem, kepada eh, metode kerja ada trainingnya. Terus tapi kalau misalnya bagaimana kita ke pelanggan itu kita waktu
tandem itu sih kita diajarin dari senior, dari TL, dari back office, kita diajari ada role-role tertentu, ada SOP-SOP tertentu yang harus kamu kerjakan gitu. Misalnya ya senyumnya segini Oke. ya, harus kamu gini ya, gini-gini. Nah, lu latihan aja di kaca gitu. Ya, senyum harus begini. Setidaknya nggak kayak duta ya, Oh, enggak, senyumnya enggak, harus enggak, begini enggak, begitu enggak, nggak ya? enggak, enggak, Oh enggak. nggak Kita ya. lebih fleksibel, Pak. Tapi berarti setidaknya Tami udah terlatih dong waktu ikut duta Terlatih itu peres ya kan untuk sebenarnya, senyum. bener, terlatih peres. Nah terus ini Tam, eh, mungkin hal unik sih. Kalau kemarin aku nanya ke orang Gramedia, karyawan Mhm, Gramedia wajib baca buku dalam sehari berapa? mhm, Nah kalau ini pertanyaan yang mungkin mhm. pekerja di Telkomsel wajib menggunakan kartu Telkomsel atau Oh, tidak? betul. Ya jelas lah, Pak. Lagian kan kita juga udah tahu produknya gimana ya, jadi kita juga udah tahu positif dan negatifnya pasti kita pakai. Ya kan? Dan ya benar Ya, ya benar kita benar. banyak karena Ya kita udah siapa tahu ngerti. kan ya ada yang membandel Bandel gitu gitu. kali ya kan. Kalau itu sih nggak tahu ya, tapi kalau aku pribadi memang pakai. Kita pakai kartu ada prabayar sama pasca bayar, pakai dua-duanya kok. Karena kan Oh kita my untuk memberikan God. memberikan customer experience, kita harus tahu dulu dong gimana. Kita misalnya kita mau Mm-mm, jualan mm-mm. produk A, tapi kita nggak nyoba, kan kita nggak tahu. Aku mau jualan kartu ini, tapi aku kan nggak tahu gimana. Jadi kita coba dulu, kita tahu apa minus dan plusnya, kita baru bisa jelaskan ke customer. Kalau nggak gitu kan nanti jadinya ngada-ngada. Ketika customer datang sama kita, itu gimana ya, kan nggak enak kan? Kayak kita nggak tahu Bener apa-apa banget. tentang produknya gitu. Aku sejak dari SMA sampai sekarang ini juga Mhm. Telkomsel tamu. Asik. Aku dari kapan ya? Nomor aku sampai berubah jadi halo karena lupa isi pulsa dulu. Ngomong-ngomong Heeh. tuh, kan kita bisa apa ganti ke kartu baru dengan nomor yang sama gitu kan ya. Yes, heeh. Biasanya prosedurnya apa aja? Apa aja persyaratannya? Persediaan standar sih. Yang penting kita udah ngikutin aturan pemerintah untuk registrasi sesuai dengan KTP dan KK kita. Terus itu aja. Mm-mm. Terus satu lagi bawa identitas kamu. Identitasnya itu wajib KTP. Kita sama sih di Yang bank kan aktif, yang aktif, maksud dalam arti elektronik. yang aktif Ya, saat ini aktif. gitu. Benar benar benar. KTP. Ingat KTP, terus ya sudah pasti registrasi. Karena kan banyak gini nih, kita beli kartu yang udah diregistrasi di counter-counter ya, terus nggak kita Mm-mm. registrasi ulang dengan alasan udah aktif kok gitu. Tapi ketika ada trouble, ada case tertentu yang mengharuskan kamu ke Grapari dan ganti kartu, datanya beda, tentu kita nggak bisa ngapa-ngapain dong. Ya, benar-benar. Gitu. Nah, Hmm, ngomongin pengalaman Tami juga seru banget mulai di Telkomsel iya. khususnya ya. Yang ingin aku tanyakan juga pengalaman unik yang nggak terlupakan, mungkin pernah ada kesalahan atau hal yang gimana Tami sendiri Hmm, eksperimennya gitu loh, kan tadi kan bilang aku dulu kerjaku begini-gini karena hmm, gitu, tapi sekarang kan aku harus di depan komputer segala macam. hmm. Pengalaman unik Tam. Pengalaman unik, aku tuh pernah nangis gara-gara pelanggan. Hah? Bukan karena Gimana pelanggan itu rese ceritanya? ya, bukan pelanggan itu rese ya. Justru pelanggannya ini tuh baik banget, ngomong sama aku tuh ngucapin maaf tuh mungkin nggak kehitung gitu. Mbak, maaf Mbak, saya mau minta Mm-mm. tolong Mbak, gini-gini. Saya ya Allah baik banget sih Bapak ini, saya kayak terharu sendiri gitu loh. Terus lari ke Mm-mm, belakang, mm-mm. bapaknya baik banget, aku nangis di belakang. Tuh kayak apa ini anak kok nangis dapat pelanggan yang baik gitu. Itu tuh kayak ya aneh sendiri, di saat orang malah senang dapat aku malah terharu nangis gitu. Kan kocak ya. Mm-mm, mm-mm. Nggak pernah. Ini kan saat pandemi, bulan Hmm, puasa juga gitu kan. hmm, Banyak perusahaan-perusahaan nge-PHK karyawannya, potong gaji segala macem gitu kan. mhm, Tantangan kerja kan semakin parah nih gitu kan. Orang ya. work from home makin banyak, orang yang akan beli paket data semakin banyak atau semakin gimana nih Tam? Eh, nggak bisa dipungkiri sih kayaknya aku nggak bisa baca datanya juga dan nggak bisa bilang banyak atau sedikit. Tapi aku yakin, ini pendapat aku sendiri ya, karena kita begitu di rumah, kalau nggak pakai wifi, kayak mungkin Yogi deh. Yogi kan mau pasang wifi, apalagi di kos, kayaknya sayang ya buat sendiri ya, kecuali rumah yang memang anggota keluarga Mm-mm. banyak. Pasti eh, tingkat konsumsi paket data internet Yogi lebih meningkat kan, untuk ya live seperti ini, untuk pekerjaan yang harus dibawa ke rumah yang tidak bisa dilakukan di kantor. Memang pasti lebih banyak. Aku nggak bisa sebutin angkanya dan aku nggak bisa bilang pasti, tapi dari kasat mata aja pasti lebih banyak beli paket internetnya dibanding paket telepon sekarang. Oke, kan tadi Tami sempat mikir aku tuh mau pakai sanggul begini-begini ala-ala Jawa waktu Mhm. wisuda, dan ini Tami juga dari orang Jawa.
challenge-nya adalah yang mungkin nggak jauh dari sekarang adalah Oke. Sobat Ambiar Hah? Aku tentang jangan nyanyi jangan. Tommy nyanyi Oh my Jawa. god, nih kamu jangan. Aku ya Allah, aku tuh nggak percaya diri banget kalau misalnya nyanyi beneran. Demi Nggak ada, ini tantangan, bukan ujian nasional. Ibu harus bisa belajar dan sampai dapat. Ini tantangan, challenge. apa ya? Mungkin aku satu lagu memang yang dari kecil suka. Memang lagu Didi Kempot, tapi waktu itu aku dengerinnya tuh kelas berapa SD. Saat gue ya memang hafal. Cuma ya kalau misalnya fals, mohon maaf sekeluarga ya. Gimana ya? Nalengkaleng ing tirto nati. Enteni takani biswaya wengi. Tanganmu tak kanti kue ngucap janji lunga mesti bali.